Halo semua, perkenalkan nama saya Zila Trisadija. Saya merupakan peserta pelatihan dasar CPNS tahap kedua Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Saya berasal dari angkatan ke-61 dengan NDH 24. Kali ini saya akan membahas terkait dengan Learning Journal Agenda 3. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan membahas materi di Agenda 3 terkait kedudukan dan peran ASN untuk mendukung terwujudnya Smart Governance. Di Agenda 3 ini terbagi ke dalam dua submateri, yang pertama manajemen ASN, yang kedua Smart ASN. Sebagai aparatur sipil negara, kita memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang cerdas atau disebut juga Smart Governance. ASN tidak hanya dituntut bekerja secara profesional, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, ASN memiliki 3 peran utama. Yang pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik, yang memastikan setiap kebijakan pemerintahan dapat dijalankan secara efektif. Yang kedua, sebagai pelayan publik, yang memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Yang ketiga, sebagai perekat dan pemersatu bangsa, yang menjaga persatuan dalam keberagaman di Indonesia. Untuk mendukung pelaksana tugasnya, ASN memiliki berbagai hak, yaitu memperoleh penghasilan yang layak, penghargaan, tunjangan fasilitas, jaminan sosial, lingkungan kerja yang baik, kesempatan pengembangan diri, serta bantuan hukum. Di sisi lain, ASN memiliki kewajiban yang harus dijunjung tinggi. Yang pertama, setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, menaati peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menerapkan nilai-nilai dasar ASN, serta kode etik dan kode perilaku. Yang keempat, menjaga netralitas. Yang kelima, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia maupun perwakilan negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri. Manajemen ASN dilaksanakan melalui sistem merit. Sistem merit dapat diartikan sebagai pengelolaan ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Dalam sistem merit terdapat 3 kompetensi utama yang harus dimiliki ASN. Yang pertama, kompetensi teknis, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan bidang tugas dan jabatan. Yang kedua, kompetensi manajerial, yaitu kemampuan memimpin dan mengelola organisasi. Yang ketiga, kompetensi sosial kultural, yaitu kemampuan berinteraksi dan bekerja sama dengan masyarakat yang beragam. Manajemen ASN mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan, penguatan budaya kerja, pengelolaan kinerja, pengembangan talenta dan karir, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, hingga pemberhentian. Pengembangan karir ASN dapat dilakukan melalui 3 pola karir. Yang pertama, pola karir horizontal, yang kedua, pola karir vertikal, yang ketiga, pola karir diagonal. Hal ini memberikan kesempatan bagi ASN untuk terus berkembang sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi. Jabatan ASN sendiri terdiri dari jabatan manajerial dan non-manajerial. Jabatan manajerial seperti jabatan pengawas dan administrator. Sedangkan jabatan non-manajerial terdiri dari jabatan profesional dan jabatan pelaksana. ASN juga memiliki hak cuti yang terdiri atas cuti tahunan, cuti besar, cuti karena alasan penting, cuti melahirkan, cuti bersama, dan cuti di luar tanggungan negara. Sementara itu, batas usia pensiun ASN ditetapkan berdasarkan jenis jabatan, mulai dari 58 tahun untuk pejabat administrasi dan fungsional tertentu, 60 tahun untuk pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional media, hingga 65 tahun untuk jabatan fungsional tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. Di era transformasi digital, ASN dituntut menjadi Smart ASN. Smart ASN dapat diartikan sebagai ASN yang profesional, berintegritas, berwawasan global, menguasai teknologi informasi, serta mampu memberikan pelayanan publik yang inovatif. Untuk mewujudkan Smart ASN, diperlukan penguasaan 4 pilar literasi digital. Pilar yang pertama yaitu digital skill, yaitu kemampuan menggunakan perangkat dan teknologi digital secara efektif dalam mendukung pekerjaan dan pelayanan publik. Pilar yang kedua adalah digital culture, yaitu kemampuan menerapkan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam ruang digital, serta memanfaatkan teknologi untuk melestarikan budaya bangsa. Pilar yang ketiga adalah digital ethics, yaitu kemampuan memahami dan menerapkan etika digital, berkomunikasi secara santun, bertanggung jawab, dan menghormati hak orang lain di ruang digital. Pilar yang terakhir yaitu digital safety, yaitu kemampuan melindungi data pribadi, menjaga keamanan informasi, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai ancaman digital.
Melalui penerapan manajemen ASN yang berbasis sistem merit dan penguatan kompetensi Smart ASN, diharapkan setiap ASN mampu memberikan pelayanan profesional, adaptif, inovatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian, Smart Governance dapat terwujud untuk mendukung Indonesia yang semakin maju dan berdaya saing. Baiklah, itulah penjelasan materi di Agenda 3 yang berkaitan dengan kedudukan dan peran ASN untuk mendukung terwujudnya Smart Governance. Terima kasih.